Nomor 15. Nomor 15 soal sulit. Ya, karena ini sebenarnya ini hanya soal tentang apa? Yuk, siapa yang tahu? Ya, ini soal tentang perbandingan ganda. Kenapa perbandingan ganda? Ada 3 nama. Ayah, paman, sama Alvin sendiri. Ayah Alvin, paman Alvin, dan Alvin. Tapi kenapa ini menjadi soal yang sulit? Nah, karena yang diketahui pertama di sini umurnya Alvin 6 tahun yang lalu. Kemudian yang ditanya 4 tahun yang akan datang. Jadi ada langkahnya itu terlalu banyak. Maka kenapa ini disebut soal yang sulit? Oke, kita ke perbandingan ganda ya. Kita ke perbandingan ganda, kita cek dulu ada 3 nama yaitu ayah, paman, kemudian Alvin. Siapa yang disebut 2 kali? Ternyata untuk perbandingan pertama, ayah Alvin 1/2/3 paman Alvin. Paman Alvin 1/2 Alvin. Nah, karena yang disebutkan pertama kali adalah yang disebutkan 2 kali di 2 perbandingan adalah paman, maka paman ada di tengah. Ya, ini ayah, ini aja ya, purana singkat ya, paman dan Alvin sendiri. Nah, terus perbandingannya piye Bu? Itu kok ada pecahan campuran? Ya tinggal kita jadikan pecahan biasa, mudah. 1/2/3 berarti menjadi 5/3. Berarti ayahnya 5, paman Alvin 3. Selesai toh? Ya, jadi nggak usah bingung ada pecahan campuran ya jadikan biasa. Alvin, paman Alvin itu 1/2 Alvin. Kita jadikan pecahan biasa lagi, berarti 3/2. Berarti paman 3, Alvinnya, oh maaf ini 2 ya. 2. Perbandingan ganda kan? Terus kita lakukan miring dikali miring, ini dikali lurus, ini dikali miring. Berarti ayah nanti perbandingannya menjadi 15, paman menjadi 9, dan Alvin menjadi 6. 5 kali 3, 15, pamannya 3 kali 3, 9, Alvinnya 3 kali 2, 6. Berarti perbandingan barunya adalah 15, 9, sama 6. Ayah 15, pamannya 9, Alvinnya 6. Nah, itu yang dipakai. Yang di atas ini sudah nggak dipakai lagi. Oke, apa yang selanjutnya? Umur Alvin 6 tahun yang lalu. Padahal perbandingannya ini adalah tahun ini. Nah, kalau 6 tahun yang lalu itu 12, berarti tahun ini berapa umurnya Alvin? Nah, umur Alvin tahun ini. 6 tahun yang lalu 12 ya. Karena itu 12-nya sudah 6 tahun yang lalu, berarti 12 ditambah 6. Berarti tahun ini umurnya Alvin adalah 18. Nah, yang diketahui adalah umur Alvin. Padahal tadi Alvin di sini punya perbandingan 6. Ternyata umurnya 18 tahun. Nah, berarti dikali berapa? 6 jadi 18. Nyata dikali 3. Berarti ini juga dikali 3. Yang ini juga dikali 3. Umur ayah 15 kali 3, 45 tahun. Umur paman 9 kali 3, 27 tahun. Ayah 45, paman 27, Alvin 18. Apa yang ditanyakan? Maka umur ayah Alvin, paman Alvin masing-masing ya wes. Ayah 45, tapi ini 4 tahun yang akan datang. Nah, berarti tinggal kita tambah 4, ini juga tambah 4. 45 tambah 4, 49. Hanya yang A jawabannya 49. Nah, itu ya. Setelah dioperasikan ternyata menjadi gampang soal ini. Cuman karena tadi ada 4 tahun yang akan datang, 6 tahun yang lalu. Nah, jadi hati-hati. Oke. Sekarang ke nomor 16. 16 ini dari 4 TO kemarin belum keluar ya. Sekarang tentang satuan kuantitas rim. Nah, belum keluar. Kemarin lusin, kodi ya kan. Sekarang tentang rim. Nah, masih ingat 1 rim. Nah, ini untuk ukuran kertas. Berapa lembar? 1 rim itu 500 lembar. Kalau kalian beli kertas satu kotak itu nanti akan ada tulisannya 500 lembar, berarti itu satu kotak itu 1 rim ya.
Oke, berarti kita rubah dulu yang masih rim, kita rubah jadi lembar. Oke, di sini ada 1,5 rim. Berarti 1,5 dikali 500. 15/10 kali 500. Ini loh mudahnya kayak gini. Coret 15 kali 5, 75, tinggal nambahin 0 ya. Selesai. Terus mana lagi? Ini sudah lembar. Nah, ini ada 8 rim. Berarti 8 dikali 500. Ketemunya nolnya simpen 2. 8 kali 5 40. Jadi 4000. Nah, nggak ada lagi yang dirubah. Nah, sekarang kita baru ke soal. Ya. Apa soalnya? Setiap hari, kantor membutuhkan HVS 1,5 rim. Setiap hari. Berarti satu hari dia butuh 750 lembar. Itu satu hari. Di kantor tersedia kertas 182 lembar. Nah, di kantor hanya ada 182. Kemudian membeli. Nah, membeli berarti ditambah. Berarti persediaannya sama dengan 182 ditambah 8 rim tadi 4000. Nah, sama dengan 4182 lembar. Berarti kantor punya segini. Yes ya. Setelah digunakan 5 hari, nah kalau satu harinya 750 berarti nek 5 hari, berarti 750 kali 5. Berapa? 3750. Berarti setelah digunakan selama 5 hari, digunakannya 3750. Sisanya, ya wes tinggal dikurang. Tadi ada 4182, dipakainya 3750. Berarti masih tersisa 432. Jadi jawabannya yang D. Ya, soalnya gampang. Tapi kalau nggak ingat satu rim berapa, ya jadi nggak bisa ngerjakan. Oke, nomor 17. Nomor 17 ini soal cerita lagi, tapi dilihat nih, ada window, ada semester, ada bulan. Nah, berarti mengubah satuan waktu. Semua dijadikan bulan. Kita rubah dulu. Yang 1/4 window, kita tahunya satu window berapa tahun? 8. Berarti 1/4 kali 8. Berarti 2 tahun. Tapi suruh jadikan bulan. Berarti 2 kali 12. Berarti 24 bulan. Selesai yang ini. Terus ada lagi yang harus dirubah. Ini semester. 1 semester. Nah, kayak kita sekolah. Kita kan sekolah setahun 2 semester. Berarti 1 semester ada 6 bulan. Karena 1 tahunnya kan 12. Sementara ada 2 semester, berarti tiap semesternya 6 bulan. Itu ya, ini sebenarnya nggak perlu dihafal, mau kita menjalankan sendiri kan semester 1, semester 2. Oke, nggak ada yang perlu dirubah lagi, baru kita ke soal. Ya. Seorang pengusaha membangun gedung selama 1/4 window, berarti gedungnya dibangun selama 24 bulan. Nah, 24 bulan. Pembangunan dilakukan 3 tahap. Nah, ada tahap penyiapan, berarti tahap 1 gitu ya. Tahap penyiapan tahap 1 selama 1 semester berarti 6 bulan. Tahap satunya 6 bulan. Nah, tahap penyiapan tahap 1 berarti 6 bulan. Kemudian tahap gedung, tahap pembangunan berarti tahap kedua, dan tahap finishing berarti tahap ketiga. Waktunya sama. Waktunya sama. Titik-titik bulan, titik-titik bulan. Nah, yang ditanya lama pekerjaan tahap pembangunan berarti tahap kedua. Ya sudah, kalau harusnya 24 bulan sudah dikerjakan 6 bulan kan berarti sisanya 24 kurangi 6. Berarti 18 bulan itu untuk 2 tahap. Padahal tahap
2 dan 3 memerlukan waktu yang sama. Ya tinggal dibagi 2. 18 bagi 2 ketemunya adalah 9. Berarti tahap pembangunan gedung itu 9 bulan. Nomor 18 tentang dilihat yo, ada ton, kuintal, apalagi sudah ton sama kuintal, berarti mengubah satuan berat ya, kita rubah menjadi yang paling kecil karena kuintal, berarti kita rubah jadi kuintal. 7 ton berarti kuintal itu kan 10 ton, jadi 70 kuintal. Ya, masih ingat tandanya kan? Yang atas sendiri ton, kemudian bawahnya kuintal, terus tangga 01 baru kilo. Nah, ini turun 1 kan berarti kali 10. Nah, jadi 7 ton sama dengan 70 kuintal. Ada lagi? Enggak, yang diubah hanya itu. Oke, yuk. Sekarang kita baru pahami ceritanya. Terdapat 5 truk, 5 ya, setiap hari. 5 truk setiap hari. 1 truk mengangkut 7 ton. Kalau 5 truk berarti 5 kali 70. Berarti 350 kuintal. Karena yang ton tadi sudah kita jadikan kuintal. Oke, kalimat kedua selesai. Tebu yang disetor dipilah oleh pabrik. Nah, jadi dia 5 truk itu ke pabrik, 1 truk 7 ton, berarti dalam 1 hari itu menyetor ke pabrik sebanyak 350 kuintal. Nah, sebanyak 80% diolah menjadi gula. Nah, 80%-nya diolah menjadi gula. Berarti yang diolah menjadi gula adalah 80% dari keseluruhan. Berarti 80% 100 dari 350. Ya, karena tadi yang disetor ke pabrik itu 5 truk 70 kuintal kan berarti 350. Dan yang diolah menjadi gula 80%-nya berarti 80 per 100 dari kan berarti dikali 350. Kita coret 0, tinggal kalikan 8 kali 35. Berarti yang diolah menjadi gula sebanyak 280 kuintal. Nah, ini diolah menjadi gula. Oke. Akibat proses pengolahan, berat gula menyusut, namanya menyusut, susut, berarti berkurang. Berkurang berapa? 10 kuintal dari tebu yang diolah. Tadi yang diolah 280, karena menyusut 10, berarti menyusut, berarti 280 dikurangi 10. Berarti sekarang gulanya tinggal 270 kuintal. Nah, selesai. Jika gula yang dihasilkan, berarti 270 kuintal ini dikemas dalam karung 1 kuintal, dikemas berarti ada 270 kuintal, dikemasnya karung 1 kuintal, maka ada banyak karungnya berapa dalam 1 hari. Ya sudah, tinggal 270 bagi 1, karena 1 kuintal karungnya, berarti 270 karung. Jawabannya adalah C.